Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melisa dari kelas akuntansi malam 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit materi tentang konsepsi akidah dan konsepsi iman guna memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Haji Hanafi Yunus LC selaku dosen mata kuliah agama di kampus STIE Tanjung Pinang. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang konsepsi akidah. Sebelum kita mempelajari tentang akidah lebih dalam, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa makna akidah yang sebenarnya. Akidah dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja aqada yaqidu uqdatan, yang artinya adalah ar-rabtu yaitu ikatan, al-jazmu yaitu keyakinan yang mantap, dan al-ahdu yaitu janji. Sedangkan secara istilah, akidah adalah sesuatu yang dibenarkan oleh jiwa, hatinya merasa tenang karenanya, menjadi suatu keyakinan bagi pemiliknya, dan tidak dicampuri dengan keraguan sedikit pun. Adapun sumber-sumber akidah Islamiyah, yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah An-Nabawiyah, dan yang ketiga Al-Ijma'. Selanjutnya, pilar-pilar akidah Islamiyah. Yang pertama, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pemilik, pemberi petunjuk, pemberi rezeki, penguasa, pengatur, dan pembimbing. Sebagaimana dalam Quran surat keempat ayat 136 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." Pilar-pilar akidah Islamiyah yang kedua yaitu keyakinan atau iman kepada malaikat Allah sebagai makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya untuk beribadah kepadanya. Terdapat pada Quran surat kedua ayat 97 sampai dengan 98 yang artinya, "Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman." Kemudian arti dari ayat ke-98 yaitu, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, Rasul-Rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Yang ketiga yaitu iman kepada semua kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul yang menerimanya. Quran surat keempat ayat 136 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." Berikutnya yaitu iman kepada Rasul, terdapat pada Quran surat kedua ayat 98, yang artinya, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, Rasul-Rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Selanjutnya yaitu iman kepada hari akhir, terdapat pada Quran surat keempat ayat 135 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."
Dan pilar akidah Islamiyah yang terakhir ialah iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, terdapat pada Quran surat ke-25 ayat 2 yang artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Secara bahasa, iman artinya membenarkan atau tasdik. Sementara secara istilah, iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Adapun konsekuensi keimanan yang pertama yaitu mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari mencintai segala sesuatu yang lainnya termasuk dirinya sendiri. Terdapat dalam Quran surat ke-9 ayat ke-24. Yang kedua, mendengar dan menaati semua yang datang dari Allah dan Rasul-Nya tanpa merasa berat dan tanpa memilah-milah. Quran surat ke-24 ayat 51 sampai dengan 52 dan Quran surat ke-33 ayat ke-36. Yang ketiga ialah ridho terhadap semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, baik hal yang disukainya maupun tidak disukainya tanpa menghilangkan usaha. Yang keempat, loyalitas yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul-Nya dan orang-orang beriman, dan tidak memberikan loyalitas kepada yang dibenci Allah. Terdapat dalam Quran surat kedua ayat 257 dan Quran surat kelima ayat 51. Yang kelima yaitu takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, takut tidak mendapat kasih sayangnya dan takut bermaksiat kepadanya. Quran surat ke-33 ayat 39 dan Quran surat ke-35 ayat ke-28. Yang keenam yaitu berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan menolak hukum yang bertentangan dengan syariatnya. Quran surat ke-6 ayat 114. Dan konsekuensi keimanan yang terakhir yaitu selalu beramal soleh, meninggalkan maksiat dan berjihad di jalannya untuk menegakkan kebenaran. Terdapat pada Quran surat ke-103 ayat 2-3, Quran surat ke-33 ayat 23 dan Quran surat ke-49 ayat ke-15. Kemudian sifat-sifat orang beriman yaitu yang pertama, jika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya karena cinta, harap dan takut kepadanya. Jika dibacakan Al-Qur'an, bertambahlah keimanannya dan mereka selalu bertawakal kepadanya. Yang kedua, senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya untuk orang fakir, miskin, dan anak yatim. Dan yang terakhir, beriman kepada rukun iman yang 6 dengan keimanan yang sempurna tanpa merasa ragu-ragu sedikit pun. Berjihad dengan harta dan jiwa raga untuk menegakkan kebenaran. Hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan yaitu ilmu, yaitu meningkatkan ilmu tentang mengenal Allah. Semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang terhadap Allah dan kekuasaannya, maka semakin tinggi iman pengagungan serta takut kepadanya. Yang kedua, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, keindahannya, keanekaragamannya dan kesempurnaannya. Yang ketiga, senantiasa meningkatkan ketakwaan dan meninggalkan maksiat kepadanya. Adapun buah keimanan atau hikmah keimanan yang pertama, membebaskan jiwa dari perbudakan manusia dan semua makhluk menuju kemerdekaan yang hakiki, yaitu penghambaan kepada Allah semata-mata. Sebagaimana kisah Rib'i bin Amir. Yang kedua, membangkitkan keberanian untuk membela kebenaran, tidak takut mati, serta cinta syahid, karena yang memberi umur, rezeki, manfaat dan bahaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, merasa tenang karena jelas tujuan hidupnya,
ia akan mendapatkan kebaikan di dunia sebelum di akhirat berupa perlindungan, petunjuk, pertolongan, penjagaan, dikokohkan kedudukan, dan diberkahi baik dari langit maupun bumi. Dan yang terakhir yaitu hidupnya dalam kesenangan lahir dan batin karena hidup dalam cahaya hidayah Allah sehingga ia tidak menzolimi dirinya sendiri dan orang lain. Baiklah, saya rasa hanya ini yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan dan kesalahan kata mohon dimaafkan. Yang salah datangnya dari saya dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.